Untukmu kekasihku, entah kenapa semenjak kepergianmu ke pesantren, aku merindukanmu. Perih rasanya. Di malam-malam yang sepi seperti ini, aku seperti masih mencium bau tubuhmu. Karena sebelum kau pergi, kau sempat menyentuh ujung hidungku. Kamu tahu nggak saat kau sentuh ujung hidungku, seminggu aku tidak wudhu. Itu dulu panjang gitu. Tapi di saat aku merindukanmu, kenapa tetangga sebelah memutar lagu Isabella? Itu cinta dua dunia tentang putus, aku khawatir. Apalagi Poppy Mercury menyanyikan antara Jakarta dan Penang. Pedih kekasihku. Dan di saat kepedihanku yang semakin mendalam, aku semakin takut karena di depan mataku terpampang jelas wajah bapakmu yang tidak pernah menyetujui cinta kita. Karena aku bukan siapa-siapa. Belum jadi DPR maksudnya. Aku bukan siapa-siapa. Aku tahu, aku hanya anak pesantren di Cipasung. Lu kan itu dulu kan panjang gitu. Tapi malam hari ini aku pun tahu kau sedang merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Kasihku, merindukanmu itu perih ternyata. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Tapi aku harus tahan dengan kerinduan ini, sepahit apapun, sepedih apapun, walaupun rinduku sudah menjadi dendam. Karena aku tahu ini demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Terakhir kalinya aku mungkin sudah kehabisan kata-kata. Kata-kataku lumat habis. Cendrawasih, burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat, harap dibalas. Habis itu cari perangko ditilat, template gitu. Nah ya kan, lu cinta itu dulu itu menghasilkan industri. Industri kertas, perangko. Tahu-tahu hilang sekarang. Cinta itu begitu sederhana. Kalau kangen tinggal foto. Terus dikirim, kata-katanya juga nggak banyak. Mah, itu aja. Makanya PKB ini mendidik generasi Gen Z. Strateginya mesti berbeda dengan generasi analog. Karena mereka tidak banyak kata, langsung berbuat. Loh. Nah ini dunia masa depan, kita punya masa depan ini luar biasa, percepatan luar biasa. Dan itu semua ditanggung oleh bangsanya. Cina sekarang menanggung 2 miliar orang. 1 juta ton gandum setiap hari sudah tidak terpenuhi. Makannya apa yang akan menyusul India. India sebentar lagi tidak akan terpenuhi kebutuhan makannya. Karena apa? Karena makanan sekarang di India itu cara muluk itu ngambilnya segede bal kasti pop gitu. Itu 1 hari 1 kilo 1 orang nggak cukup itu. Sekarang sudah 1,5 miliar orang. Di Indonesia sudah sekian. Sementara nanti masa depan dunia kalau mau bergerak semua bisa digital. Tapi bahwa gandum tidak bisa di-download. Ayam tidak bisa di-download. Beras tidak bisa di-download. Maka PKB juga harus memikirkan masa depan bangsa terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa didigitalisasi. Nggak boleh. Loh ini bangsa ke depan. Kita menangnya satu. Kita ini. Kalau ke depan kebutuhan energi kita masih aman. Kalau energi basisnya matahari kita punya 3 waktu. Kalau energi basisnya panas bumi kita cincin api. Kalau basis energi adalah angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Lah itulah. Nah, ini makanya kita ini masih lumayan, kita ini masih punya. Makanya Partai Kebangkitan Bangsa harus benar-benar memikirkan bangsa ini harus bangkit. Kebangkitan sebuah bangsa dimulai dari rasa cinta pada bangsa dan negaranya. Dan yang pasti saya pesan,
Bangkitnya sebuah bangsa yang tidak boleh dilupakan adalah tiang bangsa dan negara. Apa tiang bangsa dan negara? Adalah perempuan. Maka PKB tidak boleh melupakan perempuan. Karena almar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Inilah tiangnya, itu fasilitatornya. Yang tukang memfasilitasi, karena perempuan inilah yang akan melahirkan generasi. Makanya perempuan itu di dalam Al-Quran diumpamakan seperti tanaman, seperti sawah. Nisa'ukum harsul lakum. Pakailah rumus paling sederhana yang namanya sawah. Pelihara yang baik sawah, pasti tumbuhannya bagus dan baik. Perempuan itu seperti sawah. Sawah tidak boleh kotor. Sawah tidak boleh terlalu banyak sampah, tidak boleh terlalu banyak rumput. Sawah harus selalu bersih. Maka kalau perempuan sudah mulai berjerawat, tugas pemilik sawah belikan skincare. Loh, itu tugas laki. Perempuan kalau pengen, laki-laki kalau pengen sawahnya bagus, pengen baju, belikan baju. Pengen daster, belikan daster. Kenapa tanggung jawab ada pada laki-laki? Perempuan tanggung jawab utama ada pada laki-laki. Karena salah laki-laki. Salahnya apa? Salahnya diterima. Disalahin, saya terima. Lu salahmu mau terima. Coba kalau dari awal, nggak usah gitu ya, nggak tanggung jawab. Maka harus diterima sawah itu apa adanya. Semuanya harus diterima. Sak cerewetnya harus diterima. Sak ngomelannya harus diterima. Perempuan harus cantik, tapi kalau pergi ke pasar keringetnya mulai turun, maka mukanya tidak cantik. Maka tugas laki-laki belikan Avanza. Loh itu dengerin, belikan Avanza. Perempuan ini jarang tidak bisa lepas dari anak, gulet-gulet sama anak. Maka kadang kalau tidur belum sempat mandi langsung tidur bersama anaknya. Kadang keringatnya bau. Maka kalau perempuan sudah mulai berbau, tugas laki-laki belikan AC. Kalau enggak belikan AC, belikan tanah di Lembang yang tidak perlu AC. Ini perempuan ini semua tanggung jawab laki-laki, sampean. Sawah itu kalau mau ditanami, pengen tanamannya bagus, harus banyak pupuk, harus banyak air. Sawah kurang pupuk, tanamannya jelek. Maka perempuan tidak boleh kering. Perempuan harus selalu pegang uang. Ya jangan sampai perempuan ini sedih karena nggak bisa beli bakso. Ya, terutama kalau lagi hamil, jangan sampai kering dia. Pengen bakso nggak bisa kesampaian, punya anak ngileran, gitu. Maka wakil-wakil rakyat di sini harus punya lembaga yang khusus menjamin perempuan yang nggak punya uang. Harus ada lembaga simpan pinjam. Bikinlah koperasi untuk perempuan. Khusus untuk perempuan. Laki-laki gak boleh pinjam. Khusus untuk perempuan yang punya kebutuhan. Murah 1 jutaan. 1 miliar sudah ada 1000 perempuan yang bisa ditanggung. Untuk apa? Biar anaknya tidak stunting. Itu mulai dari perempuan harus selalu pegang uang. Jangan sampai perempuan gak pegang uang. Wajib. Dan itu tugasnya laki. Sawah itu kalau ditanami nggak boleh dibakar. Kalau sawah ditanami kalau dibakar tanamannya mati. Maka perempuan juga tidak boleh dibakar. Maka perempuan tidak boleh dibikin sakit hati. Kalau istri 2 menyebabkan perempuan sakit hati, jangan dilakukan. Ayo. Perempuan tidak boleh sakit hati sama sekali. Karena kalau perempuan sakit hati, kasihan anaknya. Nah kalau nggak sakit hati nggak apa-apa. Kalau nggak sakit hati, tapi cari yang begitu kalau ada. Lah ya makanya laki-laki harus pintar meredam kemarahan perempuan. Makanya laki-laki itu punya bakat gombal. Biar dia reda perempuan itu. Makanya kalau lihat perempuan sudah mulai marah, laki-laki harus pintar meredam kemarahannya. Saya pernah tak kasih contoh sama istri itu. Mau itu marah sama saya. Ini pengalaman pribadi.
Jadi dia tak suruh dandan mulai dari habis subuh sampai jam 8. Karena mau ada pernikahan. Nanti kamu dandan yang cantik, jangan sampai kalah cantik dengan santri. Dandan beneran. Naik mobil saya, 2. Gak taunya di depan itu ada perempuan cantik. Mulut saya bablas. Ya Allah itu cantiknya gitu. Saya lupa bawa istri itu. Saya lupa nanti. Kacamatanya di atas ubun-ubun, rambutnya merah. Yang nyupir santri namanya Arifin, Bin, itu loh cowok antik, Bin. Saya lupa. Kalau di tawarik dari belakangnya. Oh, AC langsung panas itu. Oh, sudah saya tenang, mau bilang, dasar mata laki-laki. Saya mau bilang enggak, ya enggak mungkin, saya udah terlanjur ngomong. Akhirnya saya ya laki-laki ya, walaupun dengan berdebar-debar, keluarlah gombalnya. Ya, aku memang bisa melihat perempuan yang tadi, yang cantik. Iya, tawarik. Lagi itu ada orangnya, teman lihat. Saya enggak tawarik. Perempuan sudah tersembunyi masih dilihat. Iya, karena aku laki-laki. Laki-laki pasti bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Kalau aku nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Itu. Habis itu cubitannya kendor. Aman, lo ya nggak apa-apa itu. Loh, karena ini makhluk paling penting di dunia ini. Inilah yang terpenting ini. Kalau ini nggak terlalu penting. Laki-laki itu gak terlalu penting. Yang penting itu ini. Cuman yang kayak gini jarang disampaikan. Ini fikih asli itu ini. Tapi jarang disampaikan karena kiainya laki-laki. Makanya kalau sampean misalnya punya istri, gak apa-apa. Sampean punya istri kok wianan sama mantannya. Gak usah marah. Gak usah, kamu wian sama mantanmu ya? Gak usah gitu. Lihat aja. Oh kamu masih wianan sama mantanmu ya dek ya? Enggak mas, enggak bang. Iya enggak apa-apa tadi tak lihat kamu WA mantanmu. Enggak apa-apa kalau kamu masih merindukan mantanmu, rindukan. Kalau kamu masih merindukan mantan-mantanmu dan menghadirkan dalam hatimu, hadirkan, aku enggak apa-apa. Jangan sekali-sekali kau hapus mantanmu dari hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Nah, gitu dah. Oh itu baru laki-laki gagah. Karena memang kuncinya di sini. Bangsa ini bangkit apa tidak tergantung yang ini. Maka perempuan PKB ini harus punya tanggung jawab yang sangat serius untuk apa? Membangun dan menjamin fisik maupun batin perempuan agar menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang kuat, yang hidup tidak sakit hati, yang hidup tidak di dalam bayang-bayang, yang hidup tidak di bawah tekanan. Dan itu tugasnya PKB. PKB harus mampu melopori gerakan perempuan di Indonesia. Dan itu tugasnya Haji Cucun itu. Jangan mundur. Tapi jangan kalau ada yang cantik terus di bawah 1, jangan. Nanti di sana jangan. Itu nanti semakin banyak yang sakit semakin nggak jadi itu nanti. Nah itulah. Jadi PKB ini adalah bagian dari perjuangan syar'i yang ditinggalkan oleh para wali, diteruskan oleh para ulama, teruskan oleh Nahdlatul Ulama untuk apa? Menjaga sunnah Nabi yang paling berat di dunia yang sekarang berlaku di Indonesia. Makanya PKB jangan mundur, apapun yang terjadi, PKB harus tetap membela bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.